Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Ada begitu banyak kuasa Yesus, kuasa Tuhan dalam hidup kami. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang Kau adakan dalam hidup kami pribadi maupun hidup orang-orang di sekitar kami. Tetapi apakah itu membuat kami kagum akan Engkau? Sehingga kami terus mencari Engkau yang sejati dalam hidup kami. Berkatilah kami supaya kami semakin kagum dan mengagumi serta mencari Engkau terus menerus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, hari Minggu biasa keempat, kita diajak untuk melihat sikap kita, respons kita. Apakah kita memiliki rasa kagum, rasa pesona pada pribadi Yesus? Apakah kita memiliki suatu kerinduan untuk mengalami keagungan dan kemuliaan Tuhan? Hari ini Yesus membuat mujizat di sinagoga di Bait Allah. Ketika ada seorang yang kerasukan iblis, dan Yesus mengatakan dengan sangat simple, dalam tanda petik tidak hura-hura, tapi pergilah, diam kau. Dia berkuasa atas kuasa-kuasa manapun di dunia ini. Dan dia mengajar bukan hanya dengan mulut, bukan hanya dengan pikiran, tapi merasuk di dalam hati kita manusia. Sehingga orang berkomentar, siapakah dia ini? Sehingga iblis pun, setan pun berada dalam kuasanya. Dan orang takjub melihat apa yang dilakukan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, rasa kagum, rasa takjub, rasa terpesona adalah awal dari iman. Meskipun belum tentu, tetapi ada rasa kagum, ada rasa ingin mengetahui lebih dalam keterpesonaan itu. Meskipun itu membuka suatu keinginan lebih lanjut untuk memahami lebih dalam. Beberapa hari ini saya terkagum-kagum dengan orang Israel dan orang Cina yang menjadikan padang gurun menjadi kebun tomat, kebun cabai, kebun jenis yang bisa ditanam di sana. Luar biasa, ya. Dan ada seorang Jepang yang menginisiasi tanah-tanah gundul, tanah-tanah padang gurun menjadi hutan kembali, penghutanan kembali. Luar biasa sekali. Kagum saya. Tapi itu baru sebatas kagum. Baru sebatas kagum, belum tertarik, menarik, tapi belum membuat saya tergerak untuk memahami lebih dalam. Nah, yang dilakukan Yesus ini jauh lebih dalam daripada itu. Tetapi itu harus merupakan awal dari sikap kita terhadapnya. Kagumkah kita? Seperti reaksi orang-orang Yahudi terhadap kata-kata dan perbuatan Yesus. Mungkin pertanyaan itu dulu bagi kita. Ya. Apakah hanya sebatas kagum? Tentu saja tidak. Tapi itu merupakan awal dari suatu dorongan untuk mengetahui lebih dalam, untuk masuk lebih dalam, untuk mencintai lebih dalam, untuk bersatu lebih dalam. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dilakukan Yesus dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan sikap, dengan tindakan yang luar biasa itu menyentuh di tataran kita yang mana? Di tataran kita dalam pengertian, secara intelektual,
Atau di tataran perasaan, atau di tataran lebih dalam, di hati. Dan lebih dalam lagi, di iman. Ya. Gradasi ini yang menentukan kita dalam penghayatan kita kepada Yesus. Gradasi pikiran, gradasi perasaan, gradasi fisik, atau gradasi rohani. Dan itu pula yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana, kenapa Yesus beberapa hari yang lalu memberikan perumpamaan tentang penabur di tanah-tanah yang berjenis-jenis, berbatu-batu, berduri-duri, ya. Atau tidak ada tanah sama sekali, atau tanah yang subur. Maka yang diminta Yesus adalah buah. Ketika ada buah pohon ara yang tidak berbuah, ditebang saja. Mungkinkah itu bagi kita? Suatu pertanyaan yang harus mungkin kita renungkan, kita refleksikan, apa buah-buah kehidupan kita. Sehingga kita dapat mampu mengerti siapa Yesus itu. Dan buah-buah itu adalah sebetulnya adalah suatu panggilan untuk semakin menyatu dengan Yesus. Dorongan kerinduan untuk semakin dekat. Ada kerinduan, ada kedekatan, ada sesuatu daya magnetik, daya pesona, ya, daya ketertarikan yang terus ingin bergaul dengan Yesus. Rindu bertemu dengan Yesus. Mungkin itu pertanyaan sederhana dan simpel. Di hari Minggu keempat ini, masa biasa, kita coba pertanyakan diri kita sendiri. Adakah kerinduan kita? Nah, tentu saja kerinduan tadi itu, kerinduan, keterpesonaan, kekaguman adalah awal. Apakah saya mencari dan menemukan Dia? Apakah saya juga mengadakan dialog batin dengan Dia? Di tataran mana saya juga terpengaruh, tergerak untuk mencari Dia? Dan itu pertanyaan reflektif, introspektif bagi kita masing-masing, supaya kita tahu mungkin, ya. Dan itu kerinduan itu akan terus mencari. Kemana engkau kekasihku? Ya, Santo Yohanes dari Salem membuat puisi Madarwani, kemana engkau kekasihku? Ku cari engkau, kutanyakan pada alam, kutanyakan pada bunga-bunga, tak ada ku cari. Jadi pencarian kerinduan itu menjadi sesuatu benih awal untuk mencari terus-menerus kemana dia. Dan itu tidak akan pernah selesai. Ya. Tetapi itu merupakan minyak untuk membakar kita, untuk semakin mencari Dia. Sekali lagi para saudara, semoga kekaguman itu mungkin kita adakah dalam diri kita. Dan apakah ada dorongan untuk terus mencari Dia. Semoga Anda dan saya dan kita semua tergerak untuk mengenal Yesus, dan bukan hanya mengenal dalam secara intelektual, secara emosional, tapi lebih daripada itu, bersatu dengan Dia. Merasakan kehadiran dan kuat kuasanya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Anda dan saya diberkati, dilindungi dan dijaga dan dipelihara, terutama dengan virus-virus yang cukup menyebar kemana-mana ini, yang seringkali membuat kita takut, membuat kita paranoid, membuat kita gelisah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa di surga, berkatilah kami ya Bapa di hari Minggu ini. Semoga kami merasakan kuasa-Mu, kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bila belum ada kerinduan, belum ada keterpesonaan, belum ada semangat untuk mencari, Kau bangkitkan semangat itu dan kerinduan itu. Berkat-Mu ya Bapa atas kami semua, dan kami mohon dengan penuh kerendahan hati, bagi yang sakit, bagi yang menderita, disembuhkan oleh kuasa-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.